Hai semuanya, selamat datang di saluran Lensa Media. Hari ini kita akan mengulas kebenaran yang sedang terjadi di Israel, tepat di hari ke-667 perang melawan Hamas, Hizbullah, Houthi di Yaman, milisi di Irak, dan kelompok-kelompok lain yang berada di bawah komando Garda Revolusi Iran. Israel saat ini berada di ambang pengambilan keputusan strategis mengenai operasi militer di Gaza. Sementara itu, Hamas menunjukkan sinyal bahwa mereka masih siap melakukan manuver tak terduga, memperumit situasi dengan pendekatan baru, dan menciptakan kekacauan yang meluas. Meskipun Israel telah merancang strategi besar untuk menghancurkan kekuatan militer Hamas, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Perubahan pendekatan ini sebagian besar disebabkan oleh dinamika baru yang muncul di Washington. Pemerintah Israel kini menuntut pembebasan seluruh tawanan secara bersamaan dan menyerukan demilitarisasi penuh jalur Gaza. Perwakilan khusus AS, Steve Wolf, telah mendukung permintaan ini. Namun, Hamas menolak mentah-mentah, menyatakan bahwa mereka hanya akan menyelesaikan konflik setelah berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota, bukan milik Israel. Di sisi lain, Hamas merasa telah berhasil menjaga kondisi tawanan mereka, setelah beberapa di antaranya dipindahkan ke dalam terowongan bawah tanah guna menghindari upaya penyelamatan oleh pasukan IDF. Video mengerikan yang diterima pada Sabtu lalu memperlihatkan salah satu tawanan, Eviatar David, dalam keadaan fisik yang sangat memprihatinkan, digambarkan sebagai kerangka hidup oleh sebagian pihak. Video ini mengguncang dunia, termasuk Presiden AS, Donald Trump, yang menyaksikannya dan menyatakan bahwa sudah waktunya Israel membalas. Setelah kunjungan lapangan ke Gaza, Steve Wolf mengungkapkan kepada publik saat aksi protes mingguan di Tel Aviv, bahwa keputusan besar sedang dipertimbangkan. Menurutnya, Hamas tidak memenuhi janji-janji mereka, dan malah melanjutkan propaganda dengan dukungan dari Qatar. Namun, beberapa tokoh Qatar yang terlibat dalam kampanye media pro-Hamas dikabarkan telah ditangkap. Sementara itu, di Lebanon, ketegangan meningkat seiring diskusi internal pemerintah mengenai pelucutan senjata Hizbullah. Iran, meskipun sedang dilanda krisis ekonomi dan tekanan internasional, tetap berupaya memprovokasi konfrontasi dengan Israel. Salah satu tokoh senior Iran, Ali Larijani, bahkan diproyeksikan menjadi Kepala Dewan Keamanan Nasional, meningkatkan kemungkinan eskalasi regional. Di sisi militer, pasukan IDF dari Brigade Givati mencatat kemenangan strategis penting di bagian utara Gaza, setelah berhasil menemukan dan menghancurkan jaringan terowongan besar milik Hamas yang telah mereka cari selama 18 bulan. Temuan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi struktur logistik dan mobilitas Hamas, serta mempercepat kemungkinan berakhirnya pertempuran di kawasan utara Gaza dalam hitungan hari. Terowongan sepanjang 1,5 km yang berhasil dihancurkan ini melintasi sejumlah area penting, dari kota Gaza hingga ke Bait Hanun dan Bait Lahia. Jaringan tersebut memungkinkan pejuang Hamas untuk bergerak tanpa terlihat dari rumah ke rumah, bahkan di bawah wilayah padat penduduk. Keberhasilan menghancurkan jalur ini memutus aliran logistik dan mobilisasi Hamas, membuat mereka kini harus beroperasi di permukaan tanah, meningkatkan kerentanan terhadap serangan udara IDF. Operasi ini merupakan bagian dari operasi kereta perang Gideon, di mana Brigade Givati telah beroperasi selama 73 hari berturut-turut, menghancurkan ratusan infrastruktur, termasuk 657 bangunan, lebih dari 50 titik masuk terowongan, serta menetralisir lebih dari 200 militan. Dalam proses ini, 4 prajurit gugur dan 59 lainnya terluka serius. IDF menyebut keberhasilan ini sebagai salah satu pencapaian militer paling signifikan secara taktis dan strategis sejak dimulainya konflik. Dalam perkembangan lain, pada hari Sabtu, seorang militan Hamas menyerah kepada pasukan IDF di Bait Hanun dan mengungkapkan lokasi gudang senjata tersembunyi. Tim IDF kemudian menyita sejumlah besar senjata, amunisi, rompi, dan perlengkapan lainnya. Terowongan yang ditemukan juga dilengkapi dengan perbekalan jangka panjang, termasuk makanan, air, dan fasilitas sanitasi. Keberhasilan ini turut mempercepat keruntuhan 3 dari 5 brigade utama militer Hamas, Brigade Rafah, Brigade Han Younis, dan Brigade Utara. Hanya tersisa 2 brigade aktif yang kini mempertahankan wilayah kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya. Namun, tantangan masih besar. Ribuan tawanan, termasuk warga Israel, diakini masih disembunyikan di wilayah tersebut, kemungkinan besar di dalam jaringan bawah tanah.
Taktik Hamas memindahkan tawanan ke dalam terowongan semakin memperburuk kondisi mereka. Video-video terbaru memperlihatkan para tawanan dalam kondisi mengenaskan, menunjukkan bahwa strategi tersebut membawa dampak kemanusiaan yang sangat berat. Namun sayangnya, banyak media internasional memilih untuk mengabaikan penderitaan ini. Menurut sumber dari AS, jika Hamas menolak ultimatum yang mencakup demilitarisasi, pembebasan seluruh tawanan, dan pembentukan pemerintahan transisi yang didukung AS di Gaza, maka Israel siap meluncurkan serangan militer penuh untuk menghancurkan organisasi tersebut. Pada saat yang sama, dalam konferensi diplomatik di New York, Qatar dan Turki, dua negara yang selama ini dianggap sebagai pendukung Hamas, disebut mulai mengambil jarak. Mereka kini mendesak Hamas untuk menyerahkan kendali kepada otoritas Palestina dan menghentikan operasi militer. Kembali ke Lebanon, pemerintahnya kini sedang mempertimbangkan tekanan internasional untuk membubarkan kekuatan bersenjata Hizbullah dan mengembalikan kontrol penuh negara atas seluruh wilayahnya. Perancis, Arab Saudi, dan AS dikabarkan aktif mendorong proses ini. Akhir pekan lalu, delegasi khusus Amerika Serikat, Steve Wolf, mengunjungi Israel dan langsung menuju perbatasan Gaza untuk meninjau kondisi secara langsung. Kunjungannya kemudian disusul oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Hamas menanggapi kunjungan ini dengan merilis sebuah video mengerikan yang memperlihatkan kondisi Eviatar David, pemuda berusia 24 tahun yang ditangkap saat menghadiri festival musik Nova dan sejak saat itu ditahan di Gaza. Dalam video tersebut, Eviatar tampak sangat kurus hingga digambarkan seperti kerangka hidup. Hamas mengklaim bahwa ia diberi makanan dan minuman yang sama dengan yang dikonsumsi oleh para penculiknya. Namun, bukti dalam video justru membantah narasi tersebut. Seorang militan yang wajahnya tidak ditampilkan terlihat memberikan makanan kepada Eviatar, tetapi kondisi tubuh militan tersebut dengan tangan dan lengan yang tampak sehat dan berisi sangat kontras dengan tubuh Eviatar yang sangat lemah. Analis cepat mengungkapkan kontradiksi besar dalam klaim Hamas. Dalam video, Eviatar tampak menerima sepotong kecil makanan dan mengaku harus menunggu 2 hari untuk mendapatkan makanan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa menu yang diberikan hanyalah lentil, biji-bijian, dan beberapa hari tanpa makanan sama sekali. Sementara itu, Talsam dan Omar Wankir, dua sandera yang pernah ditahan bersama Eviatar dan teman mereka, Gigil Bouadalal, mengkonfirmasi bahwa para militan Hamas memiliki akses penuh ke makanan melimpah. Talsam menyebutkan bahwa hanya beberapa meter dari sel pintu besi yang memisahkan mereka dari para militan yang hidup nyaman dengan persediaan daging, sayur, ikan, dan buah-buahan. Semuanya dicuri dari bantuan kemanusiaan yang sebenarnya ditujukan untuk warga Palestina. Menurut Talsam, ini adalah bentuk kekejaman yang sengaja dipertontonkan oleh Hamas demi propaganda. Saat ini, Eviatar berada dalam kondisi kritis dengan penurunan berat badan mencapai 40 hingga 50 kg. Para ahli yakin bahwa Eviatar tidak akan bertahan lama jika tidak segera diberikan makanan dan perawatan medis. Bahkan, ia menderita penyakit kekurangan vitamin C, penyakit yang hampir tidak pernah terdengar lagi di dunia barat selama 2 abad terakhir. Pada hari Sabtu, Hamas mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan terhadap Wolf. Mereka menegaskan bahwa senjata tetap menjadi hak nasional selama penjajahan terus berlangsung. Hamas menolak wacana pelucutan senjata dan menyatakan akan terus berjuang hingga negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem terwujud. Wolf sendiri dalam kunjungannya menyampaikan harapan akan tercapainya kesepakatan menyeluruh untuk membebaskan semua sandera. Ia menyebutkan bahwa ia melihat anak-anak kelaparan di Gaza, namun menambahkan bahwa tidak ada wabah penyakit di sana, sesuatu yang kemudian banyak dipertanyakan. Ia juga menyatakan bahwa AS akan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab jika para sandera tidak keluar hidup-hidup. Hamas memperlihatkan Eviatar dalam kondisi sekarat. Ini adalah propaganda yang kejam. Gambar tersebut begitu mencolok, menunjukkan ketidakmanusiawian yang dilakukan terhadap sandera sipil Israel. Sementara media internasional seringkali menyerang Israel atas tuduhan kelaparan di Gaza, fakta di lapangan menunjukkan bahwa justru warga Israel yang mengalami kelaparan, penyiksaan, dan perampasan hak asasi oleh Hamas. Video itu memperlihatkan realitas kelam yang sulit disangkal. Ketika para militan Hamas mengakses makanan dan hidup dalam kondisi nyaman, para sandera Israel ditahan di lorong bawah tanah tanpa kepastian hidup, dan dunia diam. Media internasional justru lebih fokus menyebarkan narasi yang tidak berdasar, menyebarkan gambar anak-anak kelaparan dari Yaman dan menyebutnya sebagai korban Gaza.
Bahkan ada yang menggunakan gambar penderita penyakit genetik sebagai propaganda. Ini adalah manipulasi fakta yang menyakitkan. Hamas, meski tidak lagi populer di dunia Arab, justru mendapat simpati dari sebagian masyarakat Barat. Suatu hal yang tidak masuk akal jika dilihat dari kekejaman yang mereka lakukan terhadap rakyat mereka sendiri dan terhadap sandera-sandera Israel. Presiden Israel, Benyamin Netanyahu, segera bertemu keluarga Evyatar. Begitu video itu dirilis, ia menyampaikan bahwa Hamas harus dihentikan. Sementara itu, Presiden Donald Trump, setelah menonton video tersebut, dikabarkan marah besar. Ia berjanji akan menuntut pertanggungjawaban Hamas dan mendesak pembebasan segera para sandera. Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, mulai mendorong pengakuan sepihak terhadap negara Palestina bukan sebagai solusi perdamaian, tetapi lebih terlihat sebagai usaha diplomatis untuk menekan Israel. Padahal, semua pihak tahu siapa Hamas sebenarnya. Sebuah entitas teroris yang menguasai Gaza sejak 2006, yang dipilih secara demokratis, namun berkuasa secara brutal. Di sisi lain, pemerintahan otoritas Palestina di Ramallah, di bawah pimpinan Mahmud Abbas, tidak lebih dari sistem yang lemah dan korup, gagal dalam setiap upaya memperbaiki nasib rakyatnya. Ironisnya, dunia justru melihat solusi Timur Tengah seolah hanya bisa datang dari entitas ini yang terbukti tidak mampu menyelesaikan apapun. Dan lebih menyedihkan lagi, organisasi-organisasi bantuan yang seharusnya netral justru menolak bekerja sama dengan Israel dalam menyalurkan bantuan ke Gaza karena khawatir menampilkan Israel dalam cahaya positif. Mereka lebih memilih mengabaikan penderitaan warga Gaza daripada harus bekerja sama dengan negara Yahudi. Jadi, ketika Anda melihat gambar Evyatar David yang kurus kering di terowongan Hamas, bandingkanlah itu dengan kenyataan di mana para militan Hamas duduk nyaman makan hasil curian dari bantuan kemanusiaan. Bandingkan pula dengan narasi-narasi palsu yang menyalahkan Israel atas krisis kemanusiaan.